Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar sama-sama Amos pasal yang kedua. Hari kemarin kita belajar tentang hukuman yang menimpa pada bangsa-bangsa, dan selalu diawali karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Kemudian lanjut juga Edom, Ammon sama juga. Dan di pasal yang kedua ini sempat disebut tentang Moab. Kalimatnya juga sama, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4. Dan di perikop berikutnya ini yang menarik, karena hukuman atas Yehuda juga dinyatakan, hukuman atas Israel juga dinyatakan, dan dengan kalimat yang sama juga. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Untuk Israel, firmannya juga sama, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa maksudnya? Ternyata kalau bangsa pilihan Tuhan berbuat dosa, maka Tuhan pun tidak pandang bulu. Sama di mata Tuhan seperti halnya dengan bangsa-bangsa asing. Mereka mendapat hukuman dengan kalimat pemberitahuan yang sama. Bangsa Yehuda, bangsa Israel juga sama. Sama-sama akan menerima hukuman daripada Tuhan. Namun khusus di pasal yang kedua ini saya mengajak, apa sih yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Yehuda dan Tuhan marah kepada bangsa Israel? Apa yang menjadi dosa-dosa mereka sehingga hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan? Harapannya ketika kita belajar dari hal ini, maka kita tidak menjadi sama dengan mereka. Jangan sampai kita dihukum Tuhan karena 3 perbuatan jahat atau bahkan 4 perbuatan jahat dalam hidup kita. Mari kita lihat yang pertama tentang Yehuda dulu. Apa yang membuat Tuhan menghukum Yehuda? Alkitab menulis di dalam ayat yang keempat, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Jelas sekali Yehuda dihukum karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa kebohongan, dewa-dewa asing. Sepertinya hidup, tapi sesungguhnya dewa itu mati, namun telah menyesatkan mereka. Penyembahan berhala adalah kejahatan di hadapan Tuhan, yang mana Tuhan tidak mungkin meluputkan hukuman dari para penyembah berhala. Lalu kemudian bagaimana dengan Israel? Saya catat paling tidak ada beberapa dosa mencolok yang dilakukan Israel. Yang pertama, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Lihat di ayat yang ke-6. Mereka cinta uang. Oleh karena mereka cinta uang, mereka bahkan bisa-bisanya menjual orang benar. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan dijual hanya gara-gara uang, dicelakai hanya gara-gara uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi orang miskin pun tidak luput dari sasaran mereka, karena mereka cinta uang. Mereka ini bertindak semena-mena, termasuk kepada orang yang miskin. Lalu kemudian kita juga lihat di sini ayat yang ke-7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, membelokkan jalan orang sengsara. Anak ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Sungguh mereka hidup dalam dosa percabulan, dosa perzinahan, dan tidak habis pikir bagaimana anak dan ayah pergi bersama-sama menjamah perempuan muda, tidak tahu malu. Karena memang ketika dosa perzinahan, percabulan sudah menguasai seseorang, mereka tidak malu-malu lagi menyatakan aib mereka. Ini jahat di hadapan Tuhan. Demikian pula di dalam ayat yang ke-8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian keadian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Bayangkan, di rumah Allah, tapi mereka jahat terhadap sesama. Mereka terlihat rohani, terlihat saleh, tapi sesungguhnya dalam keseharian mereka tidak kalah jahatnya dengan orang fasik. Ini namanya kemunafikan, dan Tuhan membenci ini, mengatakan bahwa mereka berbuat jahat.
Apa yang menjadi dosa kita? Hari ini baiklah kita bertobat. Apakah ada Allah lain dalam hidup kita? Apakah kita terlibat dengan penyembahan berhala? Apakah kita terlibat dengan cinta akan uang, menjadikan kekayaan, menjadikan materi seolah segala-galanya dalam hidup kita? Apakah kita bertindak semena-mena ketika bertemu dengan orang lemah? Ataukah kita menjadi orang yang murah hati terhadap mereka? Lalu kemudian juga jangan sampai saudara-saudara kita ini munafik, berada di rumah Allah tapi sebetulnya kita jahat terhadap sesama. Ini adalah deretan dosa-dosa, ini benci Tuhan. Saya berdoa kita tidak mengikuti jejak daripada Yehuda maupun Israel, sehingga kita terluput daripada hukuman Tuhan. Sebaliknya kasih karunia Allah menyertai kita semuanya. Tuhan berkati.